أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga selalu sehat, imannya semakin menguat dan semangat menunaikan amal saleh mengisi khususnya waktu-waktu Ramadan kita. Berusaha selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa untuk kita semua. Semoga Allah berkenan memberikan kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan Ramadan kita di tahun ini insyaallah. Baik, hari ini kita coba lanjutkan kembali untuk melihat beberapa pertanyaan kawan-kawan yang disampaikan yang kiranya bisa kita diskusikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada dari sekian pertanyaan, Ustadz, bacaan doa buka puasa itu dibacakan sebelum berbuka atau setelah berbuka? Baik, bacaan doa berbuka puasa dibacakan sebelum berbuka atau setelah berbuka? Barangkali lebih tepatnya saat berbuka mungkin ya. Nah, kalau sebelum berbuka ya waktunya belum tiba. Pada asar itu sebelum berbuka, pada zuhur sebelum berbuka ya. Mustahil kita baca doa buka puasa sebelum buka puasa. Ya, kalau setelah berbuka mungkin agak mendekati ya. Ya, kita lihat dulu, misalnya kita ambil salah satu doa yang jarang diperdebatkan ya. Ada di hadis riwayat At-Tirmidzi, ya, nomor hadis 2357, riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Adalah Nabi SAW ketika beliau kemudian berbuka membaca doa dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, dhahabadh dhama, telah hilang rasa haus itu, kemudian basah tenggorokan, wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala-pahala itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengamalkan doa ini terdapat dua pendapat di antara ulama, setidaknya terbagi pada dua bagian. Pertama, yang melihat kepada zahir teks hadisnya, ya, teks hadis mengatakan dipahami dhahabadh dhama, bentuknya fi'il madhi, telah hilang ya rasa haus. Kalau telah hilang rasa haus itu kan artinya ada yang mengartikan minum dulu ya, karena sebelum minum hausnya masih ada, kemudian ketika kemudian minum maka hilanglah kemudian dahaga itu. Telah hilang dahaga artinya minum dulu baru kemudian dahaga itu hilang. Jadi di sini ada yang mengamalkan bagian pertama, baca bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, atau paling singkat bismillah, kemudian dia minum ya, lalu dia mengucapkan dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ya, telah hilang rasa haus, dahaga hilang, kemudian juga tenggorokan mulai basah, dan pahala ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia bisa mencicipi beberapa kurma ya, 1 atau 3 kurma. Lantas yang terbaik kemudian dia berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian kedua, ada juga yang mengartikan ini maknanya tertuliskan fi'il madhi tapi dipahami dengan konteks mudhari, konteks istiqbal yang akan datang. Mirip kalau kalimat-kalimat di bahasa balaghah itu maknanya i'tibaru ma yakun. Jadi diucapkan dengan kata kana bentuk madhi tapi maknanya mudhari. Seperti di Al-Qur'an, misal inna fatahna laka fathan mubina. Ya, sungguh kami telah bukakan bagimu pembukaan yang besar ya, dengan penaklukan kota Mekah. Ya, telah kami taklukkan Mekah untukmu. Ya, padahal Mekahnya belum takluk. Nah, ini bahasanya, ungkapannya berbentuk madhi tapi sifat ini bentuknya mudhari. Ya, kalau diartikan di terjemahan, sungguh kami pastikan kepadamu Mekah akan ditaklukkan. Kami akan taklukkan Mekah untukmu. Ya, kenapa Ustadz menggunakan bentuknya fi'il madhi past tense, tidak langsung mudhari saja? Nah, balik lagi ke teori balaghah, bahwa kalau ada sesuatu yang sifatnya ingin dipastikan untuk memberikan ketenangan pada jiwa, kenyamanan dan keyakinan, sehingga dengan itu muncul semangat yang luar biasa, maka hadirkan seakan-akan peristiwa itu telah terjadi dalam bentuknya past tense, bentuk telah. Jadi seakan-akan Allah yang katakan, hei, penaklukan Mekah itu pasti saya berikan kepadamu, saya akan buka Mekah untukmu. Nah, ketika merasakan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Mekah itu sudah terbuka. Kita tinggal datang, bergerak, dan Allah sudah jamin itu sudah dibuka. Nah, sama dengan puasa. Ketika kita katakan dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu, orang puasa itu belum minum aja, baru dengar suara adzan, Allahu Akbar, bukankah saking gembiranya hausnya hilang? Ya? Jadi seakan-akan, wah, udah nikmat nih, buka udah datang, seakan-akan tenggorokan tuh udah merasa mau basah aja, sudah hilang rasa haus itu.
Sehingga ada yang mengartikan doa itu dibaca sebelum berbuka. Dhahaba dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru. Insyaallah. Ya Allah, hilang nih dahaga. Alhamdulillah. Artinya akan hilang dahaga dengan saya buka sekarang. Akan hilang rasa laus itu. Akan basah tenggorokan saya. Dan akan engkau berikan pahala dengan puasa yang telah aku tuntaskan itu. Lalu dia minum bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia minum. Artinya dua ini sesungguhnya tidak perlu dipertentangkan. Mau dibaca sebelum, mau dibaca setelah, itu tidak ada masalah. Yang penting gunakan sunnah ini untuk berdoa. Dan jangan lupa, yang terpenting adalah doa ini baru pengantar, teman-teman. Baru pengantar. Karena riwayat-riwayat lain menyebutkan bahwa perbanyak doa saat berbuka. Seperti hadis yang sahih disampaikan oleh Nabi SAW, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang sulit ditolak doanya, tidak ditolak doanya. Ya, siapa mereka? Satu, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-shaima hatta yuftira, orang puasa sampai buka. Di saat berbuka itu, Masya Allah, saat-saat mustajab doa. Saat-saat mustajab. Minta kepada Allah, hina yuftir, saat dia berbuka, minta. Jadi ketika Anda katakan, wa thabatal ajru insyaallah, pahala akan diberikan oleh Allah, ajrun. Nah, maka ada 2 jenis pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang puasa. Ya, yang pertama, dan dua-duanya menggembirakan, memberikan kegembiraan orang puasa. Yang pertama, mengabulkan doa yang dia mohonkan. Yang kedua, memberikan pahala puasa saat tiba di akhirat. 2 ini. Makanya di hadis lain dikatakan farhatani, 2 kegembiraan untuk orang puasa. Lis-shaimi farhatani, bagi orang puasa punya 2 kegembiraan. Farhatun hina yuftir, ya, yang pertama saat dia berbuka. Kenapa dia berbuka gembira? Salah satunya karena doanya langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika dia datang di hari kiamat, Allah berikan pahala-pahala puasa yang melimpah baginya. Karena itu, jangan terjebak dengan persengketaan apakah sebelum buka ataukah setelah kemudian berbuka. Ya, yang penting adalah bacakan doa itu, lalu perbanyak doa minta kepada Allah. Ya Allah, berkahi puasa saya, terima puasa saya. Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan apakah diterima atau tidak oleh Allah. Ya Allah, berkahi keluarga saya, berkahi rezeki saya. Ya Allah, mohon berikan kemuliaan kepada saya. Ya Allah, berikan kemuliaan kepada keluarga-keluarga saya. Nah, ini yang kemudian kita perbanyak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, mohon terima puasaku. Dan ini rizki ya Allah, engkau telah berikan padaku, berkahi pada rizki itu. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosaku. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku. Minta dan mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda bacakan ini dengan niat ikhlas, semoga itu bagian yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi di bahasa Arab kan, bahasa Arabnya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ya, kurang lebih demikian bahasa Arabnya. Allahu taala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.